Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Mulan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang memahami asbabun nuzul, juga menelaah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 serta Quran surat Ibrahim ayat 9. Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 6 tersebut berhubungan dengan ujian kesabaran yang Allah berikan kepada kaum muslim pada saat berhijrah dan pada saat perang Tabuk. Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya bersikap sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah yang bercerita bahwa pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah SAW. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah SAW yang membuat mereka senang, yaitu sabda beliau yang artinya tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah. Lalu ia membacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan Allahumma ajrini Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifli khairun minha, yang artinya, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti padaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya. Lalu yang selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran surat Ibrahim ayat 9. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat manusia, apakah mereka pernah mendapatkan berita tentang umat-umat yang terlebih dahulu atau yang terdahulu, serta berita tentang peristiwa yang mereka alami. Misalnya, berita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, serta umat yang datang sesudah mereka. Yang tahu hanyalah yang hanya Allah sajalah yang benar-benar mengetahuinya. Mereka mendustakan para rasul padahal telah membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka mentutupkan tangan ke mulut untuk menunjukkan kebencian kepada rasul tersebut, seraya berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami. Di samping itu, umat-umat tersebut juga mengatakan kepada para rasul bahwa mereka berada dalam keraguan-raguan dan ketidakyakinan akan kebenaran yang diserukan para rasul kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita berita tentang kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, dan umat-umat lainnya di masa silam yang mendustakan para rasul. Jumlah mereka tidak terhitung, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Lalu yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Baqarah, tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 31 yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Maknanya adalah kalimat sebagian dari harta dan jiwa, misalnya meninggal sahabat dekat, karib kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Kalimat tersebut mengandung arti kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Sebagaimana ulama salaf mengemukakan, di antara pohon kurma ada yang tidak berbuah, kecuali hanya satu buah saja. Semua hal di atas dan yang semisalnya adalah sebagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Barang siapa bersabar, maka Dia akan memberikan pahala baginya, dan barang siapa berputus asa karenanya, maka Dia akan menimpa siksaan terhadapnya. Lalu yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala wasobirin asobirin. Kalimat memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Pada kalimat berikut, Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dijelaskan tentang orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka menghibur diri dengan ucapan ini atas apa yang menimpa mereka, dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak akan menyia-nyiakan amalan para hambanya walaupun seberat biji biji darah dan akan diperlihatkan di hadapannya kelak. Hal tersebut menjadikan diri manusia lemah dan tunduk di hadapannya. Menyadari bahwa manusia pasti akan kembali kepadanya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu dalam ayat setelah mengenai pahala mengucapkan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika tertimpa musibah telah dimuat dalam banyak hadis. Lalu Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini mengisyaratkan hakikat hidup di dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ia hanya sedikit sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah tafsir Quran surat Ibrahim ayat 9. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini merupakan lanjutan dari perkataan Musa kepada kaumnya, yakni peringatannya kepada mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dengan siksaan Allah terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Pendapat Ibnu Jarir ini perlu dipertimbangkan kembali karena nampaknya ayat ini adalah berita baru dari Allah Ta'ala untuk umat ini. Karena yang mengatakan bahwa kisah Ad dan Samud ini tidak ada dalam Taurat. Lalu yang selanjutnya adalah karena hal ini termasuk perkataan dan kisah-kisah Musa kepada kaumnya, pasti kedua kisah ini terdapat pula dalam Taurat. Wallahu a'lam. Namun pada pokoknya Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita kisah kaum Nuh, Ad, Samud dan umat-umat lain yang mendustakan para rasul yang jumlahnya banyak sekali, hanya diketahui oleh Allah saja. Tafsir Ibnu Jarir mengatakan ayat ini merupakan lanjutan dari perkataan Musa kepada kaumnya, yakni peringatannya kepada mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dengan siksaan Allah terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Pendapat Ibnu Jarir ini perlu dipertimbangkan kembali karena nampaknya ayat ini berita kabar dari Allah Ta'ala untuk umat ini karena adanya yang mengatakan kisah Ad dan ini tidak ada dalam Taurat. Jika hal ini termasuk perkataan dan kisah-kisah Musa kepada kaumnya, pasti kedua kisah ini akan terdapat pula pada Taurat. Namun pada pokoknya Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita kisah kaum Nuh, Ad, Samud dan umat-umat lainnya yang mendustakan para rasul yang jumlahnya banyak sekali, yang hanya diketahui oleh Allah saja tentang datangnya para rasul kepada mereka, membawa yang nyata, maksudnya dengan hujah atau argumentasi dan dalil-dalil yang jelas, gamblang dan pasti tentang firman Allah, ail damai, atau tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Lalu tentang para rasul kepada mereka, yang maksudnya dalil-dalil itu firman Allah, mereka menutupkan tangan mereka ke mulut mereka karena kebencian. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna kalimat ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka menunjukkan mulut para rasul supaya diam setelah para rasul itu mengajak mereka kepada agama Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka meletakkan tangan mereka pada mulut mereka sebagai pendustaan terhadap para rasul. Kalimatnya adalah faroddu aidiyahum fi afwahihim. Lalu ada pula tentang firman Allah yang
Layak layak lahumu layah lay layah la amhumu i layah eh, layah lahumu illallah, yang artinya tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah mendengar kalam Allah, mereka sangat heran dan menutupkan tangan mereka ke mulut mereka sambil berkata, "Kami kafir terhadap apa yang kalian sampaikan kepada kami." Maksudnya, mereka mengatakan, "Kami tidak percaya terhadap apa yang kalian sampaikan karena kami sangat meragukannya." Hikmah dari kisah Nabi Ayub adalah yang pertama adalah kita hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yaitu yakin dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi pasti datang dari Allah. Semua pasti akan membawa manfaat yang baik. Setiap manusia tidak terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah tidak berprasangka buruk pada Allah ketika ia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hendaklah bersabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ingat dan sadarilah bahwa setiap kesulitan pasti ada kegembiraan. Menerapkan prinsip sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, yaitu ada 5. Yang pertama, menghadapi kesulitan dengan sabar. Yang kedua, menghargai proses. Yang ketiga, terima hal yang tak sejalan dan dengan keinginan. Yang keempat, selalu bersabar. Dan yang kelima adalah melapangkan hati. Lalu, manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian itu ada 4. Yang pertama, memiliki akal sehat saat menghadapi kritik dan rela memaafkan orang lain. Yang kedua, sikap sabar membuat kita hidup bijaksana. Yang ketiga, dicintai dan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah dapat menyelesaikan masalah. Mungkin segitu dulu dari saya, presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan dalam pembacaan ayat-ayat yang terdapat dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.